Terima kasih banyak Ibu Retno Lastani. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai manusia tentunya saling menghargai seluruh aspek budaya dan kepercayaan yang membuat Indonesia semakin kaya dengan keindahan dan keberagamannya. Di tengah arus zaman yang terus bergerak cepat, nilai-nilai budi pekerti tetap menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter generasi masa kini. Salah satu medium yang sejak dahulu menjadi cermin kehidupan, syarat makna sekaligus tuntutan moral adalah wayang. Wayang cerpen budi pekerti. Malam ini hadir sebagai bentuk penyampaian nilai-nilai luhur melalui pendekatan yang lebih ringkas, relevan, dan dekat dengan keseharian kita. Cerita-cerita yang disajikan bukan hanya menghibur, tetapi juga mengajak kita merenung tentang sikap, pilihan, dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Mengusung semangat kejawen maneges, pertunjukan ini tidak hanya menghadirkan estetika seni, tetapi juga kedalaman rasa dan filosofi Jawa yang mengedepankan keseimbangan, keselarasan, dan ketajaman batin dalam memahami kehidupan. Hadirin yang berbahagia, kita akan menyaksikan bagaimana tradisi bertemu dengan energi generasi baru melalui tangan seorang dalang muda berbakat, Arda Billy Zafran, siswa penghayat kepercayaan Kejawen Maneges yang baru saja lulus dan akan melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Bersama keindahan dari lantunan sinden Nova Ronglindri, siswi kelas 3 SMA Negeri 1 Slawi. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan. Semoga pertunjukan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi. Terbiasa mengucap bahagia atas perayaan milik sesamanya. Sementara mereka sendiri tak pernah tahu kapan tiba giliran harinya. Benarkah penantian itu akan terus menjadi sunyi? Atau justru hari yang dinanti akhirnya akan menemukan jalannya?
samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepin pambukaning warana no tono dalem no dalem kok rasanya dadaku ini agak ambiar gimana gitu loh no agak nyesek gimana gitu loh no masuk angin itu belum tidur kamu belum makan aku loh belum makan juga aduh rasanya tuh kayak kalau setiap inget tiap kali ada perayaan agama lain tuh rasanya kayak gimana gitu loh. Oh, lah gimana? Gimana? Ambiar kenapa toh? Biasanya kamu itu paling semangat kalau ada libur hari perayaan agama lain. Kamu bisa main seharian, bisa main HP, bisa main layangan. Bukan liburnya Tono. Aku itu sedih, aku tuh setiap bulan setiap tahun kita ini rajin banget ngucapin selamat ke teman-teman kita yang beda agama itu. Selamat hari raya ini, selamat hari besar itu, selamat hari besar itu. Atau kita itu ikut seneng buat mereka, cuman rasanya kayak gimana loh Tono, kamu tahu lah rasanya kayak ya paham aku juga ngerasain hal yang sama kok Di. Nah benar kan Tono, giliran kita yang penghayat kepercayaan kok gak pernah ada yang ngucapin selamat hari kepercayaan ke kita gitu loh Ton. Jangankan diucapin hari kepercayaan aja, kita kayak gak punya yang diakui secara nasional gitu. Kadang rasanya kayak gimana gitu loh Ton. Kayak rasanya kayak nyesek gitu loh Ton. Rasanya kayak Negena masuk angin tadi itu. Enggak kok Pak. Jadi kita ini ada tapi kayak nggak dianggap ada gitu loh. Saya jadi sedih. Jangan ngomong gitu. Tapi ya gimana ya? Emang kenyataannya sepi-sepi aja. Kadang aku juga pengen ngerasain loh keseruannya, dipeluk-peluk temen, diselamatin, disalam-salamin sambil dibilang selamat hari kepercayaan ya gitu loh. Rasanya kayak pasti adem banget, tentrem banget loh Ton. Iya nah aku sedih kayak gitu juga, rasanya kayak gimana gitu lah. Gimana terus? Anak-anakku yang ganteng dan pintar, kenapa siang-siang begini mukanya ditekuk-tekuk kusut gitu kayak baju belum disetrika toh? Iya, dari kejauhan kok suaranya kayak kedengaran sedih banget. Ada apa toh? Pak Engkus, Bu Retno. Ini loh Pak, kamu itu lagi gendu-gendu rasa.
kita lagi curhat, lagi sedih rasanya jadi anak penghayat gini loh. Kita itu sering ngucapin selamat ke yang lain, ke teman-teman kita. Tapi kita itu nggak pernah dapat ucapan balik karena kita nggak punya hari kepercayaan yang resmi. Loh, Andi, tidak perlu berkecil hati. Apalagi sampai sedih-sedih berkepanjangan. Dengar ya, ketulusan kita mendoakan saudara-saudara lain itu wujud keluhuran budi. Jadi jangan mengharapkan balasan dulu. Saat ini Bapak dan para pengurus organisasi kepercayaan itu sedang terus berjuang. Kita sedang mengusulkan hari kepercayaan kepada pemerintah. Ya, semoga Gusti ingkang akarya jagat mengabulkan lewat ketukan hati para pemimpin kita. Betul yang dikatakan Pak Enggus, nak. Sebagai seorang penghayat, kita tidak boleh lemah semangat. Yang paling utama adalah kita harus selalu mendekatkan diri, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan lupa prinsip hidup kita, eling lan waspada. Eling lan waspada itu yang gimana nggih, Bu? Eling lan waspada itu masa kamu nggak tahu sih, kamu sekolah tuh udah berapa tahun? Saya baru kelas 4 SD loh, Bu. Oh, baru kelas 4. Iya, Bu. Jadi gini Andi, eling artinya kita harus selalu ingat kepada Sang Pencipta, kepada asal usul kita. Kita harus eling, dan eling kita harus paham sebab akibat. Sehingga apapun yang akan kita lakukan nanti, kita harus tahu akibatnya. Jadi kalian anak-anak sekolah itu harus berpikir sebab akibat ke depannya. Artinya kita harus hati-hati dalam bertindak. Lalu waspada. Kita itu harus selalu menjaga kebersihan hati kita loh. Kita tidak boleh mudah terprovokasi oleh rasa iri atau rasa sedih. Kalau hati kita bersih, Gusti pasti paring dalan. Wah, benar juga ya. Inggih, Bu, benar juga ya. Usulannya berarti sudah masuk ke pemerintah ya, nggih. Sudah le. Sekarang gini, Bapak minta kalian itu jangan bersedih lagi. Kalian tuh harus semangat. Sekarang doakan Bapak dan Bu Retno mau pamit dulu. Hari ini itu ada jadwal menghadap ke pusat. Dan tentunya menjadi pusat perhatian kita semua. Selamat datang kepada yang terhormat Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Fadlizon MSc. Selamat datang Bapak. Kali ini adalah wayang cerpen Budi Pekerti. Silakan Pak Dalang. Iki selamat datang Bapak. Nah, selamat datang kuwi wayange di pengestoni kuwi. Tinggi, selamat datang. Semangat to dalange yo. Semangat banget iki. Jangan nangis, aduh dalange malah nangis. Aduh. Sudah. Sekarang Sudah? Bapak. Iya. Sekarang Bapak ini ada jadwal mau menghadap ke pusat loh. Mau apa Pak? Mau mengawal usulan ini? Walah, oke Pak, kami doakan semoga lancar. Kami dukung, kami berharap kepada Bapak dan Ibu. Semoga kami bisa seperti teman-teman kami yang lainnya bisa mengucapkan selamat hari raya seperti itu. Siap. Bergegaslah perwakilan organisasi kepercayaan menuju ibu kota. Mengetuk pintu birokrasi, membawa asa jutaan penghayat di seluruh Nusantara.
Selamat datang Pak Engkus, Beretno. Wah, sungguh tepat waktu kedatangan panjenengan berdua. Saya tuh punya kabar gembira yang sudah lama kita tunggu loh. Wah, kabar apa tuh Pak? Semoga kabar baik nggih. Apakah ini soal usulan hari kepercayaan bukan? Wah, betul Bu. Ini kita tentang usulan yang kita sudah telaah itu loh. Yang usulan dengan seksama ini kita serahkan kepada Pak Menteri dan Bapak Menteri ini sebagai Menteri Kebudayaan akan menetapkan usulan tersebut secara resmi. Beliau sudah menunggu kita di sini tidak tadi menunggu Bapak. Hari ini Bapak Profesor Dr. Fadli Zon MSc itu akan meresmikan sesuatu, monggo. Selamat siang Pak Enggus dan Bu Retno. Wah, ini kebetulan ada Bapak Restu juga, Bapak Dr. Restu Gunawan MSI ini dirjen kita ini. Silahkan monggo duduk dulu Pinara. Nggih Pak, nggih monggo siap. Pak Enggus, Beretno, saya sudah membaca seluruh berkas, seluruh naskah-naskah akademik dan alasan-alasan historis yang diajukan. Negara itu siap hadir untuk seluruh warganya tanpa terkecuali. Dan oleh karena itu saya sepakat dan dengan resmi menetapkan Hari Kepercayaan Indonesia, Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu jatuh pada tanggal 13 Juli. Matur nuwun sangat Pak Menteri. Wah, ini keputusan ini sangat berarti sekali bagi kami. Betul Pak Menteri. Kalau boleh kami pertegas kembali untuk penguatan sejarahnya, mengapa tanggal 13 Juli yang dipilih Pak? Nah, ini merupakan poin yang sangat krusial dan kuat sejarahnya Pak Engkus. Kita tidak asal memilih tanggal. Kita itu merujuk pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, saat itu tokoh bangsa kita Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro secara resmi menyampaikan dan memperjuangkan frase kata kepercayaan agar masuk dalam konstitusi negara kita. Betul Pak Menteri. Peristiwa sejarah pada tanggal 13 Juli itulah yang menjadi fondasi kuat bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian asli dan sah dari jati diri serta budaya Indonesia sejak negara ini lahir. Tepat sekali Pak Restu. Jadi mulai sekarang setiap tanggal 13 Juli seluruh bangsa Indonesia akan memperingati Hari Kepercayaan Indonesia. Ini adalah simbol persatuan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap spiritualitas asli Nusantara. Inggih Pak Leres, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Menteri, Pak Hadi, Pak Restu, dan Pak Engkus. Pulang dari sini, anak-anak kita itu tidak akan sedih-sedih lagi. Mereka bisa bangga merayakan hari kepercayaan mereka sendiri. Rahayu, semoga keputusan ini membawa berkah, kedamaian, dan mempererat tali persaudaraan setanah air. Okay. Dengan ditetapkannya 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sirnalah keraguan yang lama bersemayam di hati para tunas bangsa. Penantian yang panjang akhirnya menemukan muaranya.
menghadirkan harapan bahwa setiap keyakinan memiliki ruang yang sama untuk dihormati. Sebab keberagaman bukanlah tentang siapa yang lebih dahulu diakui, melainkan tentang bagaimana setiap insan dapat melangkah berdampingan dalam rasa saling menghargai. Dari hari inilah generasi para penerus akan tumbuh tanpa ragu menjaga warisan leluhurnya, merawat nilai-nilai luhur yang diwariskan dan menenun keberagaman menjadi kekuatan. Wancine wus paripurna, karena Indonesia akan selalu tegak bukan oleh satu warna, melainkan oleh keberanian untuk saling mengakui, saling menghormati, dan saling menguatkan sebagai satu bangsa. Bersama merawat warisan leluhur, menguatkan kebudayaan, membangun peradaban. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, Rahajeng, Rahina Santosa. Bapak dan Ibu sekalian berikan tepuk tangan sekali lagi kepada dalang muda berbakat Arda Billy Zafran dan juga Sinden Nova Ronglindri dalam wayang cerpen Budi Pekerti. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Menteri, untuk dalangnya baru saja tamat SMA. Kalau sindennya kelas 3 SMA Negeri 1 Selawi. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Menghibur, dan saya yakin tugas paling berat dalam menjadi dalang adalah ketika jadi Pak Menteri dan Pak Dirjen.
takut salah ngomong. Makanya tadi saya lihat dari samping Bapak Ibu sekalian, benar-benar matanya lihat skenario. Tidak bergeming, tapi luar biasa. Boleh sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah.